Perkenalkan, saya Uca Abia Putriwasti dari kelas SMP 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fotografi dan sejarahnya. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata grafein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum diartikan dengan melukis dengan cahaya. Fotografi Indonesia. Perkembangan teknologi kamera. 1. Kamera obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini. Ditemukan oleh Aristoteles 330 sebelum Masehi. Digunakan pertama kali oleh John Kepler tahun 1604. Tahun 1609, Kepler menyarankan penggunaan lensa pada kamera obscura agar mendapatkan proyeksi yang lebih bagus. Pada tahun 1835, penemu Inggris William Henry Fogg Talbot menciptakan kertas negatif atau negatif paper pertama. 9 tahun kemudian, pada tahun 1844, teknik baru yang disebut dengan kalotype ini dipatenkan. Meski cetakannya tidak sebagus foto daguerre, tetapi teknik ini bisa menghasilkan beberapa salinan dari negatif tunggal. Proses ini kemudian dinamakan fotografi dan kemudian diakui sebagai inspirator proses foto modern. Bubuk lampu flash, yaitu ditemukan di Jerman pada tahun 1887 oleh Adolf Miette dan Johannes Gaedicke. Setelah itu, lampu flash ditemukan oleh orang Austria, Paul Vercotet. Lampu foto flash dipatenkan oleh Johannes Ostermeyer pada 3 September 1930. Kamera Polaroid atau foto instan ditemukan oleh Edwin Herbert Land. Ia mengembangkan proses pencetakan foto langsung jadi dengan menggunakan kamera Polaroid 1986. Pada tahun 1960-an, era fotografi modern dimulai. Kamera analog versus kamera digital. Kamera analog dan digital hanya berbeda pada media perekam dan beberapa instrumen lainnya. Kamera biasa menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto ke dalam film dari cahaya yang ditangkap. Film adalah media penyimpanan. Kamera digital menangkap dengan komponen sensor CCD atau CMOS yang hasilnya kemudian direkam oleh format digital ke dalam media simpan digital semacam memory card. Analog tidak ditinggal dalam beberapa tahun ke depan. Fotografer akan tetap menggunakannya karena kelebihan yang dimilikinya. Kamera digital akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi elektronik dan produsen alat-alat elektronik yang terus bersaing. Satu, Rule of Third. Komposisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan 3 bagian secara horizontal, sehingga menghasilkan 9 bagian foto yang sama besar. Dengan pembagian bidang foto ini, maka didapat 4 titik persimpangan dari garis vertikal dan horizontal. Keempat titik tersebut dapat disebut 4 titik mata. Dalam aturan
Rule of third, jika kita menempatkan objek atau point of interest pada salah satu dari keempat titik tersebut, maka foto yang dihasilkan akan lebih seimbang dan menarik untuk dipandang. 2. Tengah, menempatkan objek di tengah. 3. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. 4. Latar depan atau foreground, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Tapi jangan sampai foregroundnya itu terlalu dominan dan mengambil perhatian dari objek utama. Gunakanlah foreground sebagai framing untuk membingkai objek tersebut. 2. Tengah, menempatkan objek di tengah. 3. Diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. 4. Latar depan atau foreground, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dari sebuah foto. Tapi jangan sampai foregroundnya itu terlalu dominan dan mengambil perhatian dari objek utama. Gunakanlah foreground sebagai framing untuk membingkai objek tersebut. 5. Background, latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. 6. Vertikal, penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. 7. Horizontal, penempatan gambar di samping kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. 8. Pembingkaian atau framing. Framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan dalam bentuk atau pembingkaian yang memasukkan objek pada framing. Teknik pengambilan gambar atau foto. 1. Freeze atau levitasi, teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan atau freeze. Semakin cepat pergerakan benda tersebut, maka semakin besar angka speed shutter yang kita setting atau butuhkan. 2. Panning, sebuah teknik fotografi dengan menggerakkan kamera ke arah objek atau panning bersamaan dengan melepas tombol shutter atau rana dengan setting shutter speed 1/60 ke bawah sampai 1/8. Jelas dan kaburnya objek tergantung pada cepat atau lambatnya gerakan panning. 3. Slow speed, pemotretan dengan dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah, maka hasilnya gambar tampak kabur seakan-akan disapu, namun latar belakang masih jelas. 4. Bold, teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan dengan menekan tombol rana dengan lebih lama, bukan terkecil pada diafragma. 5. Silhouettes atau siluet, teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Dengan cara menempatkan objek di depan sumber cahaya, lalu mengatur pengaturan metering, ukuran atau acuan bagi frame mana yang diperhitungkan exposure-nya ke arah background. Kamera saat ini sudah memiliki kemampuan menghitung cahaya gelap dan terang cukup canggih. Dengan memahami exposure, ISO, diafragma, dan shutter speed, kita sudah bisa memperhitungkan exposure yang pas. Dalam membandingkan daerah gelap dan terang, itulah fitur metering itu bekerja. 6. Metering, proses untuk menentukan bagian mana dari frame yang akan diperhitungkan sebagai acuan cahaya yang akan direkam sensor kamera. Ada 3 metering. 1. Matrix, 2. Center weighted, 3. Spot. 1. Matrix, kamera akan mengukur atau memperhitungkan seluruh area di frame. Mode matrix biasanya digunakan atau cocok untuk foto-foto landscape agar exposure yang tepat pada seluruh frame foto. 2. Center weighted,
Jika matrik akan mengukur seluruh cahaya pada frame, berbeda dengan mode center weighted. Dengan mode ini, sensor akan mengukur dan memperhitungkan cahaya hanya di tengah saja. Pilihan ini digunakan jika ingin memastikan objek di tengah frame adalah objek yang ingin ditonjolkan. 3. Spot. Pengukuran dengan matering spot, kita bisa bebas menentukan area mana yang dijadikan untuk pengukuran cahaya. Matering spot biasanya digunakan untuk membuat siluet atau panggung. 4. Jenis shoot atau field of view merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Sebuah objek bisa saja dipotret dengan sangat dekat, cukup dekat, jauh, atau sangat jauh. 5. Extreme close up. Objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat, sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditujukan pada bagian tertentu pada objek. 6. Headshot. 6. Headshot. Di close up yaitu foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Close up gambar diambil dari jarak dekat, pundak ke atas kepala hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukamu saja. Medium shoot. Pengambilan dari jarak sedang, jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badannya saja, atau dari perut pinggang ke atas. Medium long shoot. Pengambilan dari lutut hingga atas kepala. Full shoot. Pengambilan dari atas kepala sampai kaki. Long shoot, objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh, sehingga porsi background menjadi lebih banyak, sementara objek terlihat lebih kecil. Sudut pengambilan gambar atau angle. Sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek, sehingga tercipta estetika gambar yang menarik dan dapat mempengaruhi emosi atau kesan psikologis yang berbeda-beda. Ada 3 angle. 1. A level atau angle. 2. High angle. Dan 3. Low angle. 1. A level. Di sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya atau human interest. 2. Low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, megah, dan tangguh. 3. High angle. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini, kamera diposisikan lebih tinggi dari objek, sehingga memberi kesan kecil dari objek yang difoto. Dengan angle ini kita bisa memasukkan elemen-elemen pendukung komposisi ke dalam frame.